Bapak Hadi berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak Hadi. Pak! Pak! Loh, bapaknya mana? Pak polisi! Loh, targetnya hilang. 4, 3, 2, Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, saat ini saya bersama timekeeper. Ajudan, satu anggota Brimob menuju kawasan Cengkong, Tangerang. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia pada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini, kisah datang dari seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Cari nafkah dengan cara menjual kue pancong, penghasilan bersihnya hanya 35.000 per hari. Ingin tahu bagaimana kisahnya? Ikuti. Permisi. Boleh masuk. Ada apa ya Bu ya? Maaf, ini kita dari Puskesmas. Maksudnya mau pendataan aja. Kita dapat laporan dari warga setempat. Katanya ada anak ibu yang sakit. Oh iya. Boleh kita tanya-tanya sebentar? Ini umur berapa ibu? Anaknya? Mau 8 tahun. Mau 8 tahun. Salam Pak. Ibu ini maaf kita bawa kamera untuk dokumentasi aja. Ya dari Puskesmas. Ini kenapa emang Bu masalahnya Bu? Nggak ada. Oh nggak ada langit-langitnya. Itu dari lahir? Iya. Udah pernah diperiksain ke rumah sakit nggak? Belum pernah. Coba Dedek lihat ya sayangnya. Coba dilihat mulutnya aja. Cuma A aja sayang. A aja. Oh iya. Terus makannya gimana Bu selama ini? Yang lembek. Yang lembek. Tapi bisa nggak keselak? Paling kalau ke atas. Ke atas, ke hidung ya. Kalau ke atas ya kalau misalkan yang bisa keluar itu ditiup dari hidung. Oh, Iya. Tapi sekarang mah mungkin karena udah gede ya, udah bisa. udah bisa ya. Kalau yang satu lagi kenapa? Ya waktu itu sakit karena ya diagnosanya apa sih
hernia. Oh. Sini Pak, agak dekat. Rapetannya Pak ya, sinian. Ibu kan nggak punya jaminan apa-apa ya. Ibu kan harus ada harapan ya anaknya ya. Anaknya bisa dibawa berobat asal bapak ibunya coba diproses aja. Kan nggak ada BPJS ya. Jadi dibawa berobat ke puskesmas juga boleh. Dibawa ke puskesmas dulu berobat ya. Gitu ya. Assalamualaikum. Ya. Apa ya Pak? Saya yang bertemu dengan Bapak Adi, tapi saya lihat di sini tanpa ada dokter. Ada apa ini? Coba silakan keluar dulu. Nama saya Adi, umur saya 41. Ada petugas puskesmas datang ke rumah kontrakan saya untuk memeriksa anak saya. Tiba-tiba ada rame-rame. Saya bingung nih. Saya datang, rupanya ada dokter di dalam. Itu memangnya ada apa, Dok? Kok bisa tiba-tiba ada di rumah ini? Kita ini dari tim Puskesmas Kosambi. Ya? Ada dengar laporan dari warga setempat, katanya ada warga yang anaknya sakit gitu. Jadi kita kebetulan dengan adanya program pemerintah ya, pendataan keluarga sehat. Jadi kita mendata ke sini, datangin, kita tanya ke keluarganya, begitu sekalian pemeriksaan untuk anaknya. Gitu. Anaknya sakit apa, Dok? Anaknya kalau yang besar ini dia langit-langit mulutnya nggak ada. Namanya palatosisis. Itu dari bayi, dari dia lahir sudah mulai ada penyakit bawaan. Kalau yang kecil sakit apa anaknya? Kalau yang kecil itu disebutnya hernia umbilikus. Ya. Jadi dia dari pusarnya itu bisa keluar nonjol gitu, tapi masih bisa masuk lagi sih ya. Itu aja sih masalahnya. Saya mau lihat langit-langit kamu, Nak. Lihat katanya saya. Yang gede. Oh iya benar ya. Jadi kalau minum itu pasti keluar dari hidung. Kalau minum dia sedikit enggak, kalau makan aja, kalau misalkan kalau makan dia suka nempel di atas Di hidung? Iya. Untuk anaknya yang besar ini, langkah yang harus diambil baiknya seperti apa, Dok? Operasi kah atau bagaimana? Ya, sebenarnya penanganannya itu butuh operasi. Jadi nanti dioperasi, ditutup Ya. supaya tidak ada lubang untuk ke atas ke Ya. lubang hidungnya. Dioperasi. Jadi butuh rumah sakit, untuk penanganan operasi. Untuk yang paling kecil, Nak, coba dekat kemarin. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Sudah. Bapak apa pekerjaannya? Dagang apa? Kue pancong. Pekerjaan saya dagang kue pancong. Berapa pendapatannya Pak sehari? Kadang-kadang 200. Kadang lebih Pak. Satu hari berapa? 200. 200.000. Itu sama dia nanti belum diputar lagi. Roda lagi. Bersihnya berapa jadi Pak? 50.000 Pak. 50.000 saja. Baik. Bapak sudah lama bekerja menjual kue pancong? Lumayan Pak. Lumayan. Bapak kenapa lama sekali belum makan? Belum makan Pak? Ini Pak, kupingnya kurang dengar, terus cara ngomongnya lambat. Bapak selaku kepala rumah tangga, bagaimana upaya yang Bapak lakukan untuk menyembuhkan kedua putra-putrinya ini? Berusaha aja nyari duit ya, tapi kan namanya orang ngontrak Pak, buat bayar kontrakan, Ya. tempat bayar jualan kan harus bayar juga. Ini kontrakan berapa sewanya Bu? Sama kontrakan 700. 700.000, udah sama listrik dan air. Kalau ibu sendiri apa pekerjaannya? Di
cuma bantuin bapaknya aja. Bantu bapaknya saja. Ya, kita kembali lagi ke dokter. Kita kan sudah ada program BPJS ya, yang memang sudah diselenggarakan oleh pemerintah kita nih. Bapak dan Ibu ini sudah punya BPJS apa belum? Belum punya, Pak. Belum? Iya, belum punya. Ibu kenapa belum buat BPJS? Karena kan karena ini ya kartu keluarganya belum punya. Jadi sampai sekarang belum punya kartu keluarga. Udah tapi kan bukan dari udah tapi keselip nggak tahu kemana. Nanti kira-kira dok untuk keluarga Bapak Adi ini ambil BPJS-nya yang kelas 1, 2, apa 3 baiknya? Kalau untuk keluarga ini mungkin kelas 3 aja. Kelas 3. Kelas 3 berapa iurannya? Iurannya kurang lebih 25 ribuan ya. Per bulan? Ah, Bapak sanggup sebulan 25.000 buat BPJS? Per orang itu ya? per orang. Per orang. Berarti 100.000 Pak sebulannya. Bisa? Bisa ya? Bapak Adi, Bapak sayang tidak dengan anak dan istrinya? Sayang. Bapak harapannya apa untuk anak dan istrinya? Ini memang udah dari dulu seperti ini? Dari pacaran? Hah? Iya. Iya. Udah begini? Ya, ya. Saya pikir karena efek banyak orang, mungkin Bapak malu bicara sama saya. Bukan seperti itu ya? Bukan seperti ini ya? Untuk Ibu, harapannya apa terakhir? Pengen nyenengin anak aja. Ya. Gitu. Sehat. Saya bisa dioperasi. Tapi saya mau operasi nggak punya duit. Yang membuat Ibu sampai saat ini masih kuat apa? Yang penting anak-anak saya sehat gitu. Iya. Udah Sekolahnya bagaimana Bu? sekolah dia udah mau tadinya dia udah nggak mau sekolah karena main. Ya. Diledekin anak-anak teman-temannya katanya gitu. Dan Ibu selalu memberikan semangat buat anak-anaknya ya? Saya yakin Ibu kuat. Ya. Mohon maaf Ibu namanya siapa? Ibu? Oja. Ya. Tidak. Jangan sedih lagi Bu. Saya yakin anaknya kedua ini akan sembuh nantinya. Yang penting harus diadakan BPJS. Nanti pihak puskesmas juga akan membantu keringanannya. Bapak juga sebagai laki-laki harus semakin giat bekerjanya Pak. Bapak bisa lihat saya? Ibu bisa lihat saya? Sudah ya, jangan sedih lagi. Tarik nafas yang dalam, buang pelan-pelan. Ya, saya ucapkan untuk Bapak Hadi berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak Hadi. Bapak Adi, silakan kita lanjutkan bicara biar ibunya Bapak Ari yang menjaga. Ya. Bapak tolong ambilkan bangku dalam rumah. Bapak Adi, saya ucapkan selamat. Bapak berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong dimanfaatkan Bapak, tolong dihabiskan karena waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Nanti sama di pasar, Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya Angel dan satu anggota Brimob, Bapak Ari. Pastinya Bapak Adi akan aman selama berbelanja. Bapak mempunyai tugas untuk menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang sangat penting. Jangan beli barang-barang yang tidak penting, Pak.
Ya, utamakan untuk kepentingan istri, kepentingan anak, maupun untuk kepentingan usaha. Karena Bapak sudah mempunyai usaha, jadi tolong dikembangkan usahanya. Beli barang yang bisa dijual kembali dan tolonglah belanja dengan bijak, Pak. Apakah Bapak sudah paham? Ibu aja, suaminya sesaat lagi akan pergi ke pasar. Ada yang mau dititip tidak? Beli sepeda. Sepeda dan kasur buat anak-anak. Itu baju seragam. Sepeda, kasur, baju seragam ya, Pak. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Baik. Dan tahun ketiga, 1, 2, 3. Bapak di sana. Ada yang ngasih duit 12 juta untuk dihabisin, tapi dikasih waktu 33 menit. Habis itu saya lari ke depan, nyari bantuan buat ke pasar Kosambi. Boleh tolong